Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Abdirrahman Afifi Oper Jakse BA, masih membawakan kitab Al-Mulakhos Fiqih. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Kajian ini diselenggarakan setiap Rabu ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Taib. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib. Yang ana hormati DKM Masjid Tauhid, panitia, dan ikhwani wa akhwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini. Dan begitu juga bagi yang mendengarkan. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas hal-hal atau sifat salat Nabi, diantaranya yang terakhir bagaimana salam dimulai dengan kita menghadap kiblat dan diakhiri dengan akhir kita iltifat, terakhir kita menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada juga diantara kekeliruan, sebelum dia menghadap ke kanan biasanya ada kepalanya seperti ayam terlebih dahulu, kayak dianggutkan, diturunin baru dinaikin, baru assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dan salam biasa simple. Taib. Nanti akan kita bahas zikir setelah sholat, ada babnya. Sekarang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Di sini Syekh Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan ada 16 hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Setelah bab ini akan membahas hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Makanya mustahil kita bahas bab salat ini sekaligus, maka harus tadarut sedikit demi sedikit per bab. Dan ini sudah disusun sangat bagus sekali. Taib, ya ikhwan, hal-hal yang dimakruhkan yang sering kita dengarkan, yang kita ketahui selama ini apa saja? Di antaranya
Hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat apa? 6. Gerakan terlalu banyak yang tidak dibutuhkan. Min ghairi hajah, tanpa keperluan. Dia diantaranya salat memejamkan mata. Kalau datang waktu salat tetapi makanan sudah dihidangkan, maka hukumnya makruh. Nanti akan kita jelaskan di sini secara rinci masalah makruhnya salat kalau makanan sudah disajikan. Adapun kalau makanan belum disajikan, maka yang lebih utama salat terlebih dahulu. Tapi kita lanjutkan pembahasan. Qala mu'allif hafizahullah bab fi bayani ma yukrahu fis shalah. Bab tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Yang pertama, di sini sebutkan ada 12. Yang pertama, yukrahu fis salati al-iltifatu biwajhihi wa sadrihi. Di dalam salat dimakruhkan atau dibenci banyak menoleh dengan wajahnya dan dadanya. Jadi wajahnya menoleh dan dadanya juga. Ini makruh dalam salat. Biasanya ada orang hanya wajahnya saja, kepalanya saja. Ini disertai dada. Disebutkan wajah dan dadanya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih. Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitan min salatil abdi, rawahul Bukhari. Artinya itu adalah hasil curian syaitan. Jadi orang yang banyak menoleh kepalanya, dadanya, artinya itu adalah hasil curian syaitan dari salat seorang hamba. Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Artinya kita ulangi, itu adalah hasil curian syaitan dari salat seorang hamba. Ada pengecualian, illa ayyakuna dzalika lihajatin. Kecuali jika hal itu diperlukan, maka boleh. Fala ba'sa bihi, maka tidak jadi masalah, tidak mengapa. Kama fi halatil khaufi. Nah, sini disebutkan contohnya sebagaimana di dalam kondisi peperangan, di dalam suasana peperangan. Au kana li ghardin sahihin, atau dalam rangka tujuan yang benar, tujuan yang disyariatkan. Ya, bahasanya kalau ada uzur syar'i, jika diperlukan maka dibolehkan. Tetapi kalau tidak dibutuhkan, nanti termasuk juga. Bagaimana kalau di dalam salat menyela-nyela jenggot? Apa hukumnya? Ada enggak antum perhatikan? Afwan yang banyak jenggot. Antum Masya Allah. Aneh kalau bisa beli 1 juta biar anda banyak jenggot, anda beli nanti. Tapi karena ya mungkin apa faktor masih muda, tapi bapak aneh jenggotan, bapak aneh. Bahkan bisa diikat. Tip. Apa tadi hukumnya? Menyela-nyela jenggot di dalam salat? Nah, makruh. Nanti disebutkan di sini, dijelaskan. Jadi beruntunglah anda ada jenggot, bisa mengamalkan sunnah Rasul, tapi jangan dielus-elus ketika salat. Hukumnya makruh. Di luar salat aja atau ketika wudu. Tip. Fa in istadara bi jami'i badanihi. Perhatikan. Maka jika seorang memutar seluruh anggota badannya di dalam salat, dia memutar seluruh anggota badannya, awis tadbara al-ka'bata, atau dia membelakangi kiblat, dia memutar anggota badannya atau dia benar-benar membelakangi kiblat, fi ghairi halil khaufi, selain kondisi peperangan atau yang tidak dibutuhkan, batulat salatuhu, maka hukum salatnya tidak sah. Batulat salatuhu, batal salatnya. Litarkihi al-istiqbala bila udrin, karena dia meninggalkan menghadap
arah kiblat bila uzrin, tanpa uzur syar'i. Dan kita sudah bahas menghadap kiblat di dalam salat itu termasuk apa? Wajib apa syarat salat? Atau rukun salat? Syarat-syarat sah salat. Syarat-syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Jika dia mampu, sedangkan dia ini mampu, tapi dia membelakangi atau tidak menghadap kiblat, padahal dia mampu, tidak ada uzur, maka tidak sah salatnya. Insyaallah yang sudah paham, biasanya yang terjadi ini anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi sering ikut salat enggak ada aturan. Fatabayyana bihadza, maka dengan demikian jelaslah annal iltifat fi shalah fi halatil khauf la ba'sa bih, bahwasanya atau sesungguhnya menoleh atau banyak menoleh di dalam salat dalam kondisi peperangan, la ba'sa bih, maka tidak mengapa. Li'anna dzalika min daruriyatil qital, karena hal tersebut termasuk hal-hal darurat yang dibutuhkan al-qital di peperangan. Wa in kana fi ghairi halatil khauf, dan jika selain suasana atau selain kondisi peperangan, fa in kana bil wajhi wa sadri faqat duna baqiyatil badani, kalau dia menolehnya wajah dan dadanya saja, duna baqiyatil badan, tanpa diikuti seluruh anggota badan yang lainnya, fa in kana li hajatin, kalau itu diperlukan, fala bas, maka tidak mengapa. Wa in kana li ghairi hajatin, kalau itu perkara yang tidak diperlukan, fa huwa makruhun, maka hal itu dilarang. Makruh bisa artinya dilarang atau dibenci. Wa in kana bi jamil badan, kalau semua anggota badannya, batulat salatuhu, maka batal salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yukrahu fis salati raf'u basarihi ila sama. Di dalam salat makruh hukumnya raf'u basarihi, yaitu mengarahkan atau melayangkan pandangannya ke arah langit, ngawas ke atas kemana-mana di dalam salat, hukumnya makruh. Faqad ankaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man yaf'alu dzalik, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melarang hal tersebut bagi siapa yang melakukannya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Perhatikan, di sini disebutkan fashtadda qauluhu fi dzalik, maka beliau memperingatkan dengan keras. Kita artikan dulu, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim, yang artinya kenapa masih ada orang yang melayangkan atau mengarahkan pandangannya ke arah langit di dalam salat mereka. Fashtadda qauluhu fi dzalik, maka Rasulullah memperingatkan dengan keras hal tersebut. Hatta qala, sampai dia mengatakan la yantahunna aw la tukhtafanna absarahum, rawahu Bukhari rahimahullah, yang artinya hendaknya mereka menghentikan kebiasaan itu atau pandangan mereka akan tersambar. Dan ini termasuk ya tidak ada kerjaan juga, matanya kemana-mana. Dan kita ketahui disunahkan kita melihat di tempat sujud. Wa qad sabaqa annahu yanbaghi ay yakuna nadharul musalli ila maudhi'i sujudih, sebagaimana yang telah dilakukan atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, seharusnya pandangan orang yang salat ila maudhi'i sujudihi, ke tempat sujudnya. Fala yanbaghi lahu ayusarriha basarahu fima amamahu. Perhatikan, ia harus memalingkan pandangannya
dari segala yang ada di depannya. Minal judron, dari tembok-tembok. Nak warna apa wae, nak hiasannya apa wae. Tapi jangan diperhatikan dalam salat. Wan nukushi, atau ukiran-ukiran. Alhamdulillah masjid kita bersih, tidak terlalu banyak ukiran. Sebagian masjid lain banyak ukiran. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Selanjutnya wal kitabat, seperti di depannya atau di dalam masjid tersebut banyak tulisan-tulisan. Wa nahwi dzalik, dan yang sejenis dari itu. Li'anna dzalika yushghiluhu an salatihi, karena hal tersebut menyibukkannya di dalam salat. Jadi di sini hukumnya makruh apabila dia melihati segala hal yang ada di depannya, baik tembok, ukiran, tulisan-tulisan dan sejenisnya. Karena kita salat dituntut khusyuk. Taib. Ada pertanyaan, di sini pertanyaan menarik. Hukum khusyuk di dalam salat itu hukumnya wajib apa sunnah? Khusyuk di dalam salat wajib apa sunnah? Nah, ikhtilaf. Mana pendapat yang kuat? Pendapat yang lebih kuat? Naam, ahsan, yang benar sunnah. Anda lebih cenderung ke pendapat yang sunnah, khusyuknya. Tapi yang mengatakan wajib juga ada. Silakan antum pilih yang mana. Kalau Anda pribadi dan antum tidak harus ikut Anda, silakan antum mana menurut antum kuat, antum ikutin. Nanti ini dibahas masalah khusyuk ini ketika nanti masalah makanan ketika disajikan. Nanti ada sesuai lanjutannya. Kita lanjutkan yang berapa? Yang ketiga, 6. Wa yukrahu fi sholati taghmidu ainaihi li ghairi hajatin. Nah, ini memejamkan mata. Di dalam salat hukumnya makruh, atau di dalam salat makruh memejamkan kedua matanya li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Ada yang jawab, biar khusyuk Ustaz. Rupanya Allah sudah selesai. Tiduran mungkin, atau dia salat sama syaitan. Jadi ini makruh ya hukumnya, tanpa kebutuhan. Perhatikan, dijelaskan oleh Syekh Hafidhullah secara rinci. Li'anna dzalika min fi'lil yahudi, karena salat memejamkan mata itu dari perbuatan orang Yahudi. Wa in kana taghmidu li hajatin, adapun kalau dia memejamkan mata di dalam salat ada keperluan, ka'ayyakuna amamahu ma yuhawwishu alaihi salatuhu, seperti di depannya ma yuhawwishu alaihi salatuhu, ada yang mengusik konsentrasinya di dalam salat. Nah, jadi ya mungkin pandangan apa jadi yang mengganggunya, dia memejamkan, maka ini dibolehkan, termasuk lihajatin, ada keperluan. Contohnya apa? Nah, di sini dijelaskan kazzakharif, seperti ada hiasan-hiasan, ada khot-khot bagus-bagus, masya Allah. Nah, di sini jika kita hendak memejamkan mata karena ada hiasan tersebut, khawatirnya menghilangkan kekhusyuan, wa tazwiqi, atau dan dekorasi-dekorasi yang bagus dalam masjid, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan igmadu ainaihi anhu, dia memejamkan kedua matanya jika dibutuhkan lihajatin. Hada makna ma dzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah. Demikian ucapan substansi atau perkataan yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi memejamkan mata, kesimpulannya jika dibutuhkan, jika diperlukan, dibolehkan. Tapi tanpa hajah, tanpa diperlukan, maka hukumnya hukum asal, dimakruhkan. Taib nukmil ba'dahu,
Yang keempat, wa yukrahu fis salati iqa'uhu fil julus. Di dalam salat makruh duduk iqa'. Duduk iqa', apa duduk iqa'? Gimana? Nah, di sini jelaskan wa huwa ayyab frisha qadamaihi, menghamparkan kedua telapak kakinya, menghamparkan kedua telapak kakinya, wa yajlisa ala akibaih, dan dia menduduki kedua tumitnya. Insyaallah fahimtum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah rahimahullah, idza rafa'ta ra'saka minas sujud, jika engkau bangkit dari sujud, fala taq'i kama yaq'il kalbu, janganlah duduk iqa' seperti layaknya seekor anjing. Rawahu Ibnu Majah. Tetapi ternyata hadis ini wa majaa bimaknahu minal ahadits, hadis ini ternyata lemah, bahkan maudhu, dikatakan palsu oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi boleh enggak iqa'? Karena dalilnya lemah, dhaif, malah maudhu. Tetapi perhatikan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah, wa majaa bimaknahu minal ahadits, tetapi hadis yang semisal disebutkan di hadis-hadis yang lain. Ini hadisnya sudah Anda catat, tidak ada di sini. Dari Imam Ahmad, hadis hasan, tingkatnya hasan, hadisnya derajatnya hasan, dapat dijadikan dalil hujjah. Dari Imam Ahmad hadis hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalath, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku dari 3 perkara. An nakratin kanakratid diki, seperti orang yang salat yang seperti ayam mematok-matok. Wa iqa'i ka iqa'il kalbi, dan duduk iqa' seperti duduknya layaknya seperti anjing. Wa iltifatin kal iltifati al-tha'labi, dan banyak menoleh seperti tha'lab, yaitu hewan rubah. Jadi kesimpulannya, walaupun hadis tadi dia palsu, tapi ada hadis lain yang menguatkan, maka hukum iqa' tetap yaitu dimakruhkan, yaitu seperti layaknya duduknya anjing. Kita lanjutkan yang kelima, wa yukrahu fis salati ayastanida ila jidarin wa nahwihi halal qiyami. Di dalam salat makruh bersandar kepada tembok, wa nahwihi, dan sejenisnya halal qiyam, ketika dalam keadaan tegak berdiri. Pernah antum salat bersandar ke tiang, ikhwan atau akhwat? Atau ketika salat tarawih nyari dekat tiang atau arah tembok? Gak boleh ya, makruh hukumnya. Apalagi antum sehat. Di sini disebutkan illa min hajatin, kecuali ada keperluan. Li'annahu yuzilu masyaqqatal qiyam, karenanya melenyapkan atau beratnya berdiri. Ya, menghilangkan atau meringankan kalau kita berdiri itu yang tidak mampu, ada kesulitan, berat bagi seseorang, ada hajah, ada keperluan yang dibutuhkan. Bahasanya ada uzur syar'i. Bahkan kalau ada uzur syar'i kita duduk pun boleh. Lihat di Saudi rata-rata duduknya ada yang bawa kursi dan lain sebagainya. Fa in fa'alahu lihajatin, jika dia mengerjakannya dibutuhkan, kamarodin, seperti sakit, wa nahwihi, dan sejenisnya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Yang keenam,
Wa yukrahu fi sholati iftirashu dhira'aihi hala sujud. Di dalam salat hukumnya makruh iftirash, yaitu membentangkan atau menghamparkan lengan bagian bawah. Yang mana lengan bagian bawah? Naam. Semuanya. Tidak boleh. Insyaallah antum dan antuna sudah tahu. Dan ini sini kita diingatkan oleh Syekh Hafizullah. Jadi hukumnya makruh menghamparkan lengan bagian bawah hala sujud, ketika sujud. Jadi lengannya atau arah yang dekat siku harus diangkat. Bi ayyamuddahuma 'alal ardi ma ilsaqihima, yaitu dia harus meluruskan ke depan di atas lantai dan meletakkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam i'tadilu, lakukanlah sujud dengan lurus. Wala yabsutu ahadukum, dan janganlah salah seorang dari kalian dhira'aihi, kedua lengannya, in bisatul kalbi, yaitu membentangkan kedua lengannya seperti anjing. Nah, kita ketahui kalau dia lagi duduk, jadi sikutnya atau lengan bawahnya nempel ke lantai, dan sholat tidak boleh seperti itu. Dan ini hadisnya muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ada hadis yang lain lagi, hadisnya juga derajatnya dari akhrajahu min hadis Al-Barra bin Azib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tadilu, lakukanlah sujud dengan lurus, atau i'tadilu fi sujud, lakukanlah sujud dengan lurus. Wala yaftarishu ahadukum dhira'aihi iftirashal kalbi. Mana yang saya hampir sama. Kemudian yang ketujuh, wa yukrahu fi salatil al-abathu. Di dalam salat makruh hukumnya al-abathu, yaitu banyak bermain-main. Wa huwa al-la'ibu, bermain-main. Wa amalu ma la fa'idata fihi, melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya di dalam salat. Biyadin aw rajulin, dengan tangannya atau dengan kakinya. Aw lihyatin, atau dengan jenggotnya, bermain-main dengan jenggotnya. Aw thawbin, dengan baju barunya mungkin belum dicuci masih gatal karena baru mungkin. Aw ghairi dzalik, atau sejenisnya atau yang lainnya. Wa minhu mashul ardi min ghairi hajatin, di antaranya mengusap lantai tanpa dibutuhkan, tanpa keperluan. Jadi bermain-main yang tidak ada manfaatnya, seperti memainkan tangannya, kakinya, jenggotnya, pakaiannya, maka ini dihukumi makruh. Dan Anda juga sering lihat orang yang jenggotnya banyak, kita tidak menyindir antum, hanya mengingatkan. Dan ini kata Syekh, jadi salat menyela-nyela. Kalau dia tidak tahu tidak jadi masalah, mungkin dia belum tahu. Tapi kalau sudah tahu tinggalkan. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8, wa yukrahu fi sholati at-takhassur. Di dalam salat makruh bertolak pinggang, memegang pinggang. Wa huwa wad'ul yadi 'alal khasirati. Dia itu meletakkan tangan di atas pinggang. Itu hukumnya makruh. Wa hiya asyakilatu ma fawqa ra'sil wariki minal mustadaqqi. Itu meletakkan atau di arah pinggangnya yang mungkin di sini mustadaqqi bisa langsing. Dzalik wa dzalika li anna at-takhassura fi'lul kuffar. Karena bertolak pinggang atau memegang pinggang itu adalah fi'lul kuffar, perbuatannya orang-orang kafir.
wal mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Ana pernah, ya insyaallah mungkin antum ada yang tahu. Ya, ada seorang yang dipanggil ustadz juga. Kita tidak menggibah karena kita tidak sebutkan namanya. Ana yakin ada yang tahu, ada yang tidak. Masalah kufar. Apa beda antara kufar dan kafir? Kafir dan kufar, apa bedanya? Ya bedanya cuma mufrad dan jamak saja. Ya dia mengartikan panjang lebar dan salah lagi. Kafir satu orang kafir, kufar ya lebih dari 2, lebih 3 seterusnya. Ya dia jamak, ada bentuk mufrad dan jamaknya. Dia mengatakan ada yang satunya harus kafir yang tidak boleh diperangi, ada yang satunya boleh diperangi. Enggak paham. Bahkan dipanggil ustadz, wal iyadzubillah. Makanya mustahil, ya alhamdulillah ustaz-ustaz kita yang ngisi kajian rata-rata mereka bisa bahasa Arab. Mustahil seorang ustadz atau ustazah dia menjadi dai, dia tidak bisa bahasa Arab. Suatu saat insya Allah dia akan terjatuh di dalam lembah kesalahan, kekeliruan. Apalagi berdakwah hanya dia membaca kitab-kitab terjemahan. Beda. Alhamdulillah, ustaz kita jago-jago semuanya bahasa Arab. Kalau Anda masih sedikit bahasa Arab, masih tahap belajar juga, Anda masih thalib. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah perbuatannya orang kafir, orang-orang yang sombong. Wa qad nuhina an tasyabbuhi bihim, dan kita telah dilarang an tasyabbuhi bihim, yaitu menyerupai mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari golongan mereka. Wa qad thabata fil hadis al-muttafaqi alaihi an-nahyu an ayusalliya ar-rajulu mutakhassira atau mutakhassiran, yaitu telah ditetapkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim larangan orang yang salat bertolak pinggang. Baik. Yang ke-9, wa yukrahu fi sholati atau farqa'atu asabihi atau farqa'atu asabihi wa tashbikuha. Dalam salat dilarang. Nah, di sini sering terjadi juga menggeretakkan, menganyam jari jemari. Perhatikan ya Wanda. Ini hukumnya makruh. Yang biasanya ada ini sudah kebiasaan tanpa disadari dalam salat, kerkak. Tapi yang ahli medis itu sehat tak? Tidak sehat, yang aneh dengar ya. Wa yukrahu fi sholati warqa'atu asabihi wa tashbikuha, dan sudah disebutkan pertemuan sebelumnya ada dalilnya tentang tasbik, yaitu menggeretakkan atau menganyam jari jemari di dalam salat. Hukumnya makruh. Yang ke-10, wa yukrahu ayusalliya wa baina yadayhi ma yashghaluhu wa yalhihi. Bagi orang yang salat hukumnya makruh di antara kedua tangannya ma yashghaluhu wa yalhihi. Dia ada yang menyibukkan dan melalaikannya. Ada perkara yang menyibukkannya dan melalaikannya. Li'anna dzalika yashghaluhu an ikmali salatihi. Karena hal tersebut menyibukkannya dari kesempurnaan salat atau memalingkannya dari kesempurnaan salat. Yang ke-11, wa tukrahu as-salatu fi makanin fihi tasawir. Di dalam salat hukumnya makruh di tempat yang ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan. Lima fihi minat tasyabbuhi bi ibadatil asnami. Karena itu termasuk menyerupai peribadatan berhala-berhala. Sawa'an kanat as-suratu mansubatan au ghairu mansubatin ala sahih.
Seawankan surah baik gambar itu maupun gambar itu dipajang, au ghairu mansubah atau tidak dipajang, ala sahih terhadap pendapat yang benar. Yang ke-12, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Wa yukrahu ayyadkhula fi salati wa huwa musyawwashul fikri bisababi wujudi syai'in yudayiquhu. Bagi orang yang salat makruh wa huwa musyawwash al-fikr, yang pikirannya tidak menentu. Lagi banyak pikiran. Mungkin banyak utang, mikirin yang lain-lain, bisa babi wujudi syai'in, akibat adanya sesuatu yang menekan pikirannya, yudayiquhu. Contohnya di sini disebutkan kahtibasi baulin, seperti menahan air kencing, menahan buang air kecil, au ghaitin, buang air besar. Ini makruh hukumnya. Aurihin, nahan kentut. Tapi kalau hanya sebelumnya pernah kita bahas juga, kalau masih ragu-ragu, cak ada keluar, cak tidak. Jadi yakin dengan dua hal. Syaratnya jika ada baunya dan suaranya maka batal salatnya. Jadi selama tidak ada baunya dan tidak ada suaranya, ya insyaallah lanjutkan salatnya, jangan ragu. Tapi nggak ada suaranya, baunya kemana-mana, tidak ada yang membatalkan salat. Nah, bahaya. Mungkin dia nggak tahu. Insyaallah kita sudah tahu juga. Intinya menahan buang air kecil, buang air besar, menahan kentut itu makruh. Au halati bardin, dan ini disebut juga atau pada kondisi dingin yang sangat menggigit, tajam sekali. Jadi makruh juga kalau kondisi seperti ini, apalagi dalam jeda waktu, mungkin waktu salatnya masih ada, sudah selesai dinginnya, atau harin syadidin, atau panas yang sangat menyengat. Dan kita bahas juga seperti kemarin, salat apa yang boleh diakhirkan? Salat selain salat Isya, salat zuhur. Kalau disebabkan panas yang sangat menyengat, boleh kita akhirkan. Sini disebutkan karena hukumnya makruh. Perhatikan yang menariknya, intinya ini hak Allah. Kalau kita beribadah kepadanya ingin khusyuk. Tapi kita habiskan yang 12 ini. Au ju'in, atau dalam keadaan lapar. Au atashin, dalam keadaan haus. Mufritin, li'anna dzalika yamna'u al-khusyu'a, karena hal-hal yang telah kita sebutkan mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih 13, 14, 15, 16, masih 4 lagi kita lanjutkan setelah salat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iktafaina bihadzal qadar. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Staw, luruskan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله
الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دونه من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Insyaallah cukup 15 menit lagi. Setengah 9. Masih 4 lagi. Tersisa hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Insyaallah pada 4 perkara tersebut kita fokuskan yang ke-13 ini. Yaitu kita lanjutkan nukmil. Wa kadza yukrahu dukhuluhu fi shalah ba'da huduri ta'amin yashtahi. Di dalam salat makruh apabila masuk waktu salat, hukumnya makruh setelah makanan sudah dihidangkan. Ini kita sering dengarkan. Setelah makanan sudah dihidangkan, yashtahi, yang mengandung selera. Makanan yang sudah dihidangkan, yang sudah disajikan, siap makan. Perhatikan, ikhwan sekalian. Di sini banyak orang yang keliru. Jadi kalau makanannya belum siap dimakan, masih panas, harus didinginkan terlebih dahulu, atau masih di atas kompor, atau mau masak mie instan terlebih dahulu, sudah azan, ya sholat dulu. Sesuaikan kondisinya. Di sini kita lanjutkan hadisnya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Itu dengan perkataannya Nabi Muhammad SAW, la salata bihadrati ta'amin. Nah, tidak ada salat apabila tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan, telah disajikan. Wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadisnya sahih diriwayatkan dari Imam Muslim. Wa dzalika kulluhu riayatan li haqqillahi ta'ala. Perhatikan di garis bawahin, ini penting sekali. Wa dzalika kulluhu riayatan li haqqillahi ta'ala. Semua itu bertujuan memelihara haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makanan sudah disajikan, sudah dihidangkan, makan terlebih dahulu, biar hak Allah ketika kita sholat khusyuk, menahan air kecil atau buang air besar. Lebih baik selesaikan dulu hajatnya. Liyadkhulal abdu fil ibadati biqalbin hadirin. Perhatikan, Masya Allah, kata Syekh Hafizullah, agar seorang hamba memasuki wilayah ibadah biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir, muqbilin ala rabbih, penuh dengan konsentrasi terhadap Rabb-nya. Sama yang sebelumnya kita sampaikan juga. Kalau kondisi dingin banget, panas menyengat, bisa diundur. Karena apa? Intinya hak Allah ketika kita beribadah agar kita khusyuk. Allah SWT ingin kita khusyuk beribadah kepadanya. Kita lanjutkan. Ada hadis yang serupa, hadis yang lain. Tapi ya kawan, ana dahulu ketika kuliah, ana ni lama kuliahnya, 6 tahun. Udah naik-naik ya boh. Jangan seuzon dulu. Ani 2 kampus kuliah. Ya, kuliah di Jakarta 2 tahun. Ya, alhamdulillah baru keterima di Saudi, akhirnya di sana 4 tahun lebih. Nah, jadi Anda pernah debat ketika di Jakarta ketika masih mahasiswa, dan waktu itu ilmu masih belum mumpuni sama sekali. Teman lebih jago. Dia bilang,
bahas masalah hadis ini, ikhwan. Kalau kita mendahulukan salat terlebih dahulu, itu hak siapa? Itu hak Allah atau itu urusan akhirat? Kalau kita makan dulu, ini urusan dunia. Mana yang lebih kita dahulukan? Kalau kita salat dulu, ini urusan akhirat. Kalau kita makan terlebih dahulu, kalau makanan sudah disajikan, ini urusan dunia, urusan perut. Mana yang harus kita dahulukan? Jangan menggunakan logika. Gunakan dalil. Gunakan dalil. Itu harus ada rujukan, hujjah. Ada yang jawab? Salat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Berarti Bapak mendahulukan urusan dunia. Gimana? Dalil. Naam, benar Pak. Kita makan dulu, apalagi makanan sudah tersaji. Jadi ini kita kayak dijebak gitu. Mana yang kita terlebih dahulukan, urusan akhirat apa urusan dunia? Ya kita lihat kondisinya. Makanan sudah tersaji, buat apa juga kita sholat? Kita ingat terus sama makanan, akhirnya nggak khusyuk juga. Agak dihabisi anak, agak dihabisin istri, apalagi istrinya kuat makan, anaknya banyak kuat makan, atau ada sepupunya lagi bertamu, ada tetangga, subhanallah. Nah, jadi bukan masalah mana yang lebih kita dahulukan, urusan dunia atau urusan akhirat. Kita kembalikan dalil. Dalil. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ada hadis yang lain di sini disebutkan, idza quddimal asya fabda'u bihi. Jika makan malam telah disajikan, maka dahulukanlah makan malam terlebih dahulu. Qabla antusallu salatal maghrib. Sebelum salat maghrib. Wala taj'alu an asyaikum. Dan tak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makan malam kalian. Sudah makan, puas-puas, jangan tergesa-gesa masih mikirin salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, sahih. Tapi di sini perhatikan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan peniadaan di sini la sholata. Hadis sebelumnya lagi, hadis yang pertama yang diriwayatkan Imam Muslim, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan atau ketika disajikan. Tidak ada salat di sini. Apa salat kita tidak ada penapian itu peniadaan salat, harus makan, atau makna yang kedua bahwasanya tidak sah salat kita kalau kita makanan sudah disajikan. Makna yang ketiga, atau salatnya sah tapi tidak sempurna. Yang ketiga, 6. Jadi peniadaan di sini bukan salatnya tidak sah. Jadi tidak sempurna salat kita kalau makanan sudah disajikan. Di sini disebutkan dari 3 tadi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna yang paling dekat adalah makna yang ketiga, yaitu tidak sempurna salat seseorang kalau makanan sudah disajikan. Nah, lalu di sini kita perhatikan, kalau kita nyatakan bahwa kekhusyuan adalah sunnah salat, bukanlah wajib sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, berarti tidak, yang dimaksud dalam hadis adalah tidak sempurna. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang lebih tepat kalimat dalam hadis berarti tidak ada salat, artinya tidak sempurna salat seseorang ketika makanan telah disajikan. 6. Silakan Pak. La bahasa, tidak. Jam-jam sholat itu jam-jam makan gitu lah. Jam mana yang kita dulukan dalam kondisi itu? 6. Biasa kondisi kondangan pas azan. 6 sering nih yang terjadi. Sholat dulu, habis cateringnya makanan lemak-lemak. Di sini dijelaskan kondisinya. Faedah hadis ini dijelaskan ada 7, termasuk kalau sudah lapar banget atau kalau masih bisa ditahan, insya Allah dijawab. Bagus pertanyaan Pak. Di sini disebutkan bahwasanya
Berarti dapat kita sebut bahwa salat saat makanan telah tersaji hukumnya makruh. Jadi ini sesuai dengan tema kita. Makanan sudah tersaji, siap santap, maka hukumnya makruh. Faedah hadis. Nah, sini Pak, jawab pertanyaan Bapak tadi. Bagaimana ketika kondangan, ketika hendak mau makan, azan berkumandang. Apakah makan dulu, apakah kita salat terlebih dahulu? Insyaallah untuk menjawabnya, faedah hadis ini disebutkan. Faedah hadis, beberapa faedah yang bisa disimpulkan dari hadis. Yang pertama, Islam sangat memperhatikan terhadap salat sampai-sampai memerintahkan untuk konsentrasi dalam salat dan menghilangkan pikiran di luar salat. Nah, jadi ini mungkin sudah menjawab juga. Jadi kalau sudah lapar nian, ya makan dulu. Yang kedua, faedah hadis, salat dengan penuh kekhusyuan lebih utama daripada salat di awal waktu. Nah, ini mungkin jawabannya, Pak. Salat dengan penuh kekhusyuan lebih utama daripada salat di awal waktu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk makan lebih dulu supaya kekhusyuan salat tidak terganggu dengan hadirnya makanan. Yang ketiga, faedah hadis, memilih untuk menyantap makanan tidaklah mengapa walau salat jamaah nantinya luput atau lewat. Kalau menyantap saat waktu salat itu bukan rutinitas. Apalagi ya ketika kondangan. Bukan kita itu setiap mau makan azan, setiap mau makan azan. Jadi bukan rutinitas, hanya sekali saja, maka tidak jadi masalah. Dan telah rutin mengerjakan salat secara berjamaah, maka pahala berjamaah tetap dicatat. Hal ini berdasarkan hadis, Masya Allah, hadis riwayat Imam Bukhari, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau bersafar, maka akan dicatat baginya semisal keadaan beramalnya saat mukim atau tidak bersafar atau saat sehat, tidak sakit. Maka salat berjamaah termasuk uzur yang sama dengan hadis ini, sehingga juga akan dicatat sama halnya ketika sakit atau bersafar. Yang keempat, faedah hadis, jika makanan belum dihidangkan saat sudah merasa lapar, maka tetap salat dikerjakan lebih dulu. Jadi cateringnya belum dibagi kok, masih acara resepsi, acara lain-lain, azan, ya jelas kita walaupun lapar salat terlebih dahulu. Sini jelaskan jika makanan belum dihidangkan, sudah ada tapi belum dihidangkan atau belum disuruh dimulai. Jika makanan belum dihidangkan saat sudah merasa lapar, maka tetap salat dikerjakan lebih dulu. Hadis di atas dimaksudkan mendahulukan salat jika makanan telah tersaji, karena saat itu kecenderungan hati lebih besar dibandingkan saat makanan belum hadir. Ya, jadi kalau makanan sudah dihidangkan, maka tetap kita salat terlebih dahulu. Kalau makanan sudah dihidangkan tapi belum dibolehkan. Ya, contoh di antara lainnya puasa. Terkadang bukaan sudah disiapkan tapi belum waktunya. Jadi prinsipnya bukanlah ketika lapar lebih baik makan daripada salat. Perhatikan, di sini harus digaris bawahin. Jadi prinsipnya bukanlah ketika lapar lebih baik makan daripada salat. Nah, ini banyak kesalahan di antara kaum muslimin. Ana ulangin. Jadi ketika lapar lebih baik makan daripada salat. Ini prinsip yang keliru. Prinsip yang dimaksud dalam hadis adalah mendahulukan makan dari salat saat makanan telah disajikan, telah dihidangkan, siap santap, siap makan. Kalau nak masak mie instan dulu, butuh waktu 2-3 menit. Nak masak goreng telurnya pula mungkin, dan lain sebagainya. Yang kelima, maksud dari mendahulukan makan dari salat adalah ketika benar-benar dalam keadaan butuh untuk makan, benar-benar lapar. Karena sebab larangan mendahulukan salat kala itu adalah karena masalah khusyuk dan konsentrasi hati. Jika hati tidak begitu butuh pada makan, maka tidak jadi larangan mendahulukan salat atau saat itu, karena ada hukum tersebut. Jadi ada kita makanan sudah dihidangkan tapi kita enggak lapar, azan, apa kita makan atau salat? Salat.
Salat dulu karena kita tidak lapar walaupun makanan sudah dihidangkan. Jadi yang jadi masalah adalah ibarat tuh syaratnya ada dua, kita lapar dan makanan sudah dihidangkan. Yang keenam, jika makanan telah tersaji namun saat itu tidak boleh disantap, maka bukan berarti salat mesti ditinggalkan. Ini seperti mungkin di kondangan tadi. Jadi belum dipersilakan oleh panitia. Dan kebetulan pada saat itu azan, maka kita salat terlebih dahulu. Yang terakhir, yang ketujuh, jika ada makanan porsi besar dan makanan ringan saat berbuka puasa, maka yang lebih baik tetap mendahulukan makanan ringan. Dan ini perhatikan, seperti azan waktu puasa, maka yang lebih baik tetap mendahulukan makanan ringan, barulah setelah salat maghrib dilanjutkan dengan makanan berat. Demikianlah kesimpulan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fathu Zil Jalali wal Ikram. Dan keliruan juga diantaranya, perhatikan, kita bentar lagi bulan 4 pertengahan mungkin tanggal 13, kalau tidak ada perubahan sudah insyaallah Ramadan. Jadi patokan puasa itu azan apa waktu masuk waktu? Masuk waktu, apalagi muazzinnya mau makan korma dulu habis 5 baru azan. Ya rugi antum, jangan nunggu azan, lihat waktu, apalagi waktu kita mudah mengetahuinya, lihat internet, lihat di jam, di mana saja, bisa update terus. Jangan nunggu azan. Misalnya kita lanjutkan yang terakhir, yang ketiga sisanya. Wa yukrahu lil musalli ay yaghussa jabhatahu bima yasjudu alaihi. Bagi orang yang salat, hukumnya makruh mengkhususkan di jidatnya, ada sesuatu yang dikhususkan untuk di jidatnya. Bima yasjudu alaihi, di mana tempat dia sujud. Ada orang seperti ini, kelompok di sini disebutkan. Nah, disebutkan di sini li'anna dzalika min syi'aril rawafidhati. Di sini termasuk kelompok syiarnya, kelompok syiar Rafidhah. Jadi dia membawa batu ketika sujud, dikhususkan dia sujudnya di batu ini. Dan ini hukumnya makruh. Fa fi dzalikal fi'li tashabbuhun bihim. Dan kalau melakukan hal tersebut berarti tasyabbuh kepada mereka, menyerupai mereka. Yang ke-15, wa yukrahu fi sholati mashu jabhatihi wa anfihi mimma alika bihima min athari sujud. Di dalam salat hukumnya makruh menyentuh jidatnya, menyentuh hidungnya, ngupil atau buang komedo. Ada yang salat kayak gitu kan? Mimma alika bihima, yang menempel ya di jidat atau di hidungnya. Min athari sujud, atau ketika setelah dia sujud, mungkin di sujud itu ada debu atau pasir, ada apa. Jadi ketika dia selesai dari sujud, ya dia ada yang nempel. Jadi dia disentuhnya, dibuangan. Jadi ini hukumnya makruh, perhatikan. Lebih baik tinggalkan saja. Lebih amannya makanya bersihkan dulu tempat sujudnya. Dibersihkan, siapa tahu ada debu, ada pasir. Wala ba'sa bimasdi dzalik ba'dal faraghi minas shalah. Dan tidak apa-apa menyentuh hal yang kita katakan di atas setelah usai salat. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ke-16, wa yukrahu fi sholati al-abathu bimashi lihyatihi. Ini hampir dengan pembahasan sebelumnya, tapi ada beda juga, ada mirip-mirip. Di dalam salat hukumnya makruh al-abath, bermain-main, dan bimashi lihyatihi, menyentuh, mengelus-elus jenggotnya, wa kaffi thawbihi, memegang-megang bajunya, wa tanzifi anfihi, membersihkan hidungnya, wa nahwa dzalik, dan sejenisnya atau dan seterusnya, li'anna dzalika yashghaluhu an salatihi, karena hal tersebut mengganggu salatnya. Wal matlubu minal muslim, bagi seorang muslim yang dituntut ayat tajiha ila salatihi bikulliyatihi, yaitu untuk berkonsentrasi penuh di dalam salatnya. Wala yatasyaghalu anha, tidak boleh sibuk di dalam salatnya, bima laisa minha, dengan hal-hal yang di luar salat. Yaqulullahu subhanahu ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 238, surat Al-Baqarah 238,
Ayat ini sudah disebutkan juga sebelumnya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi peliharalah salat kalian. Jadi peliharalah semua salat. Was salatil wusta dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Fal matlubu iqamatus shalah, yang dituntut mendirikan salat bihuduril qalbi wal khusyuk, yaitu menghadirkan hati dan kekhusyuan. Wal ityanu bima yushra'u lahuma, dan melakukannya sesuai dengan yang disyariatkan. Wa tarku ma yunafihima, dan meninggalkan yang merusaknya. Au yunkisuhuma, atau yang menodai atau yang mengurangi pahala salatnya. Minal aqwal wal af'al, dari perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan atau dari gerakan-gerakan atau perbuatan. Litakuna salatan sahihatan, agar salatnya benar. Kewajiban lidhammati fa'iliha atau mubri'atin lidhammati fa'iliha, disebutkan agar salat-salat itu benar-benar menggugurkan kewajiban bagi pelakunya. Wala takuna, juga agar salatan fi suratiha, agar dimelaksanakan salat fi suratiha, salat yang sejati, maksudnya yang sesuai dengan tuntunannya. Wa haqiqatiha, dan yang salat yang sesungguhnya sesuai tuntunan Nabi tentunya. La fi suratiha faqat, bukan hanya sekedar secara lahiriahnya saja. Habis. Waffaqallahu lil jami'a laha fil khair was sa'ada fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufik kepada kita semua untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terakhir, ada pertanyaan? Naam. Dari jam 8 sampai jam 5. Iya. Iya. Sudah kita bahas masalah salat asar. Jadi mengakhirkan salat asar. Jadi wallahu alam jawabannya ya tidak boleh, sebisa mungkin harus dikerjakan terlebih dahulu. Bisa izin dulu dengan atasannya. Tidak boleh kita mengakhirkan salat. Bahkan disebutkan penjelasan kita sebelum-sebelumnya, orang yang dalam keadaan operasi pun yang enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, yang mungkin hanya bisa menggerakkan mata, hanya isyarat saja, baru selesai operasi, tidak boleh banyak bergerak. Apakah dia menunggu setelah sembuh salatnya dibayar, diqadha, atau dia mengerjakan salat pada saat itu saja? Pada saat itu. Apa jawabannya? Kerjakan pada saat itu. Jadi bagi kita ikhwan laki-laki tidak ada libur di dalam salat. Jadi semampunya kita kerjakan salat pada saat itu juga. Tidak boleh menundanya. Ya adapun ada konsekuensi lain, mungkin selagi bisa kita ngomong baik-baik dengan atasan, kita sholat terlebih dahulu. Ya akhi, sholat mungkin sholat asar mungkin 4 menit, 5 menit. Apalagi itu sholat sendirian, sholat di kantor antum. Insya Allah tidak terlalu lama. Insya Allah walaupun atasan orang non muslim pun biasanya mereka suka orang muslim yang taat, enggak jadi masalah. Apalagi atasan kita orang muslim. Jadi diusahakan ya akhi fillah, saudaraku yang cinta karena Allah SWT, jadi usahakan sholat terlebih dahulu. Karena tidak sampai 5 menit insya Allah. Tidak sampai 4 menit, 5 menit, atau 7 menit, enggak mungkin sampai 10 menit juga. Kecuali antum murojaah di dalam sholat antum. 1 juz murojaah sambil sholat. Maranian bos antum. Jadi diusahain. Jadi sholat itu pada waktunya. Bahkan kalau kita perhatikan, sengaja melewatkan sholat salat asar, disebutkan pahalanya pada hari itu dihabiskan, batal semuanya.
pahalanya pada hari itu, segala kebaikannya. Dan salat asar besar pahalanya. Di sini disebutkan hafidhu ala salawat. Peliharalah seluruh salat 5 waktu. Disebutkan semua 5 waktu kita disuruh dipelihara, dijaga. Dan dikhususkan lagi wassalatul wusta dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Apalagi salat asar. Karena salat asar ini banyak orang lalai. Memang sibuk kerja benar. Pulang kerja atau kerjaan masih numpuk atau yang tidur qailulah setelah zuhur, tidur ya. Kelewatan kadang. Jadi ini ya, semoga Allah SWT memberikan kita hidayah taufiknya dan al-irsyad. Hadza wallahu alam. Bagaimana cara yang benar ketika mengingatkan imam yang lupa bacaan di dalam salat? Memang bacaan nanti ada yang salah. Ya kalau seperti salat maghrib tadi, kalau salah langsung aja diingatkan. Kalau bacaannya yang salah, langsung disebutkan ayat yang benarnya. Kalau gerakannya apa kita katakan? Subhanallah. Berarti insyaallah imam itu langsung connect, berarti dia ada yang salah. Jadi itu cara mengingatkannya. 6. Iya. Bagus pertanyaan. Barakallahu fiik. Itu pembahasan pekan depan, harus datang. Hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Ya di antaranya kita ada orang lewat, kita hadang. Itu gerakan yang dibolehkan. Lihajatin, ada hajat, ada keperluan. Jadi tidak apa-apa. Jadi ketika ada orang lewat, HP juga ketika berbunyi tadi, kalau lagi dekat dimatiin saja. Jadi karena apa? Karena mungkin itu termasuk gerakan yang darurat yang dibutuhkan. Itu termasuk hal-hal yang dibolehkan, gerakan yang dibolehkan. Dan itu pas temanya pekan depan insyaallah. Gimana? Boleh? Kenapa tidak? Diayun ke dulu. Cak mana dia nak ikut antum? Nak ikut bapaknya, nak ikut omnya. Boleh, Rasulullah pernah melakukannya. Cucunya. Tapi perhatikan, tetap di dalam batasan sholat. Ketika ruku, ketika sujud diletakkan, tidak boleh digendong. Dia harus diletakkan. 7 anggota sujud tetap harus menyentuh lantai. Ketika berdiri digendong lagi tidak jadi masalah. Gerakan yang dibolehkan, ada keperluan karena ada bayi. Apakah antum seumur hidup dalam 1 tahun sholat ngajak bayi terus? Enggak kan? Jadi kebutuhan sekali-sekali saja tidak jadi masalah. Tapi kita tutup insyaallah. Fadhol. Tadi yang dikatakan bahwa 7 anggota untuk lantai. Sekarang kita pakai bawahnya masker. Apakah masker itu harus turunkan dulu? Nah. Tapi walaupun masker kita turunkan, kita tuh masih tetap pakai sejadah. Iya. Bagaimana kita sholat memakai masker? Apakah termasuk menutupi? Jawabannya tidak insyaallah. Sama kayak kita pakai peci. Insyaallah tidak masalah, tidak mengapa. Tidak harus ketika pakai masker tidak harus dilepas. Dan kita ketahui sebenarnya pakai masker ini hukumnya makruh juga dalam sholat. Hanya saja kita masa pandemi. Karena ini hal masih dibutuhkan. Ya kita juga kalau sudah selesai pandemi ini sana besok selesai pandemi kata pemerintah, alhamdulillah aman. Sudah kita juga ngapain pakai masker lagi? Karena kita lagi dibutuhkan, kondisinya lagi dibutuhkan maka tidak jadi masalah. Dan ketika pakai masker tidak harus. Sebenarnya pendapat ini ada yang kuat, ada yang minal mutasyaddidin, ada yang ekstrim juga. Tetap tidak boleh salat pakai masker. Tapi di antara ulama juga ada yang membolehkan jika ada hajah, ada keperluan. Tapi alhamdulillah di antara yang hal-hal yang dimakruhkan dan termasuk juga Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah membahas ya di dalam masjid ada tulisan lafaz Allah dan lafaz Nabi Muhammad SAW yang sejajar dan itu dilarang dan termasuk perkara yang mengada-ngada dan seakan-akan itu termasuk menyetarakan kekuasaan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih pasnya kalau mau dipasang ada yang lafaz Allahnya di atas dan tulisan Nabi Muhammad SAW di bawah. Di Masjid Nabawi jadi lampu seperti ini, tapi ada tulisan Allahnya. Tapi semuanya tulisannya Allah semua. Jadi tidak ada bandingannya. Jadi itu lebih bagus.
Jadi alhamdulillah di sebagian masjid ada yang mempraktekkan seperti itu. Tetapi apabila masjid masih ada yang menyetarakan ada lafaz Allah sebelah kanan, sebelah kiri Nabi Muhammad, perhatikan. Ini termasuk hal-hal yang dilarang dan termasuk fatwanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan terakhir Anda tutup, termasuk juga mari kita mengagungkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Bagi ikhwan yang menulis atau Al-Qur'an atau ayat-ayat yang di mobil seperti ada lafaz-lafaz Allah, sebaiknya ditinggalkan. La ilaha illallah, masya Allah. Apalagi di luar mobil, kena hujan, kena debu, antum jarang bersih, itu lafaz Allah ya akhi. Antum harus hormati, agungkan. Sebagian ulama banyak melarang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah melarang. Adapun kalau seandainya harus ditulis, ya mungkin ditaruh di dalam, yang masih kelihatan tapi di dalam, lebih terjaga kebersihannya. Jikapun itu jika dibolehkan harus ada adabnya. Salam. Lanjutlah terakhir. 6. 6. 6. Benar. Iya. Dan pertanyaan antum itu bagaimana ada lambang-lambang Islam seperti sejadah, dan anda lebih sepakat dengan pendapat ulama yang mengatakan dilarang karena itu simbol dan itu harus dimuliakan. Apalagi antum ada masjid Kuba, di atasnya ada lafaz Allah. Kehujanan apa-apa ya akhi taqillah. Antum tidak tidak mengagungkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan. Bahkan kata ulama termasuk orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai akhlak, yang namanya menulis lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi juga sebenarnya. Di antara di Saudi itu ditaruh di agar menghilangkan ain, agar menghilangkan hasad di pagar, di rumah, di hotel. Masya Allah tabarakallah. Ya, seharusnya ada mengatakan lebih dijaga, lebih baik dihindari hal tersebut. Hada wallahu alam bisawab. Iktafaina bihadzal qadar. Namun maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.